Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omelia. Hari ini saya akan melakukan ujian fikih. Jadi untuk semuanya mohon doa semoga pintu ini berlancar dan memperoleh nilai yang bagus. Terima kasih. Mari kita lihat kualitasnya. Kualitas hari ini Oke, semoga setelah pembelajaran nilainya bisa lebih bagus lagi. Baik. Yang lain yang sudah rapi, sudah cantik, dibuka aja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat ya? Sehat, Ma'am. Ya, harusnya juga murah ya hari ini ya. Oke. Tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, ini pesan yang di WhatsApp tadi pagi ya. Nah, modul dan yang LPKPD sudah dipelajari ya? Sudah, Ma'am. Sudah, Ma'am. Ya, sudah dari kemarin yang sudah kirim, di situ sudah ada permasalahan yang kirim ya. Ya, presensi sudah? Sudah, Ma'am. Sudah ya? Iya. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Feni, kemudian Iriani, Jane, Menora, Linda Wijayanti, ya, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan internetnya hari ini bagus ya. Semua sudah disiapkan ininya, paketnya. Sudah, Ma'am. Sudah, Ma'am. Sudah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita mulai, siapa? Wawan dulu ya. Mungkin kita dalam doa, silakan. Baik, Ma'am. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Wawan. Ya, Oke, anak-anakku, ya pretestnya sudah diisi ya. Ayo, hasilnya tadi gimana? Hasilnya bagus? Tidak apa-apa ya, itu hanya sekedar pretest. Jadi nilai percobaan kalian nanti nilai akan ambil di nilai post testnya, di nilai akhir ya. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan suksesan ya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Nah, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri di hari ini ya. SMK? Bisa. Hebat? Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Iya, jangan lupa ya. Oke, masih ada yang ingat materi minggu yang lalu? Yaitu tentang hukum gosen 1 dan hukum gosen 2, Ma'am. Pelaku ekonomi. Pelaku. Interaksi, oke. Sesat. Yang dosen sebentar yang baru mau ini, berarti tadi malam belajar ya ini ya. Oke, kalau minggu lalu berarti tentang interaksi Antar pelaku ekonomi. Iya, antar pelaku ekonomi. Oke. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah ini dia, kompetensi dasarnya mendeskripsikan teori kepuasan berdasarkan hukum Gaussen dan mengklasifikasi berbagai tingkat kepuasan konsumen berdasarkan karakteristiknya. Ini yang akan kita bahas. Nah, indikatornya adalah menganalisis kepuasan konsumen, dan kedua menyajikan perbedaan hukum Gaussen 1 dan 2. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan ya antara hukum Gaussen 1 dan hukum Gaussen 2. Oke. Nah,
Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui digital learning, guru dan peserta didik melakukan pembelajaran dan tanya jawab dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning tentang teori kepuasan berdasarkan hukum Gaussian, sehingga diharapkan peserta didik mampu menganalisis teori kepuasan berdasarkan hukum Gaussian dengan tepat, ya. Masalah sudah mengirim permasalahannya tadi malam, ya. Jadi kita akan bahas pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita akan masuk ke nilai suatu barang dulu, ya. Ini dia, nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kemampuan untuk ditukarkan dengan barang lain. Nah, ini pengertian dari nilai suatu barang. Berarti barang dibilang memiliki nilai apabila apa kira-kira? Sesuai dengan pengertian yang ini? Apabila memenuhi kebutuhan. Iya, si pinter siapa aku? Feni. Feni. Apabila memenuhi kebutuhan, oke? Ada lagi yang bisa? Nah, ini. Satu barang memiliki nilai apabila? Jika kemampuan untuk dengan barang lain. Iya, who is name? Priscilla. Priscilla, oke, siap. Tadi belajar ya. Nah, itu dia. Barang memiliki nilai apabila dapat memenuhi kebutuhan dan dapat ditukarkan dengan barang lain. Oke, Mem ada pegang ballpoint. Ballpoint ini kan barang ya? Kelihatan Mem pegang ballpoint? Iya. Kelihatan. Iya. Ballpoint punya nilai tidak? Punya. Apa itu nilainya? Dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam proses pelajaran. Dapat memenuhi kebutuhan manusia, yaitu untuk menulis. Ya, menulis. Nah, dan nilai yang kedua apa? Bolpen bisa ditukarkan dengan Barang lain. lain. Apa itu? Pensil. Kayak Uang ya. Iya, mau dapat bolpen kan beli dulu kan? Iya. Ya, nah itu dia. Bolpen memiliki nilai, begitu ya. Oke. Dari sini mengerti? Ngerti, Mem. Lanjutkan. Iya. Nah, nilai itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah nilai pakai. Ya. Ada dua, di mana yang pertama adalah nilai pakai subjektif, yaitu nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang karena dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang kedua adalah nilai objektif, yaitu nilai yang diberikan masyarakat terhadap suatu barang karena dapat memenuhi kebutuhan. Oke, kira-kira perbedaan subjektif dan objektif ini apa? Ada di mana dari pengertian ini? Pengertiannya kalau yang subjektif itu barangnya agar untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan yang objektif itu karena dapat memenuhi kebutuhan. Semua dua-duanya bisa sayang. Dapat memenuhi kebutuhan, tapi perbedaannya ada di ini, perhatikan yang Subjektif itu diberikan oleh seseorang, sedangkan yang diobjektif diberikan oleh masyarakat. Nah, itu dia, ya. Kalau objektif itu penilaian dari masyarakat umum. Nah, tapi kalau subjektif adalah penilaian dari Seseorang. Ya, jadi seseorang itu berbeda-beda memberikan nilai suatu barang. Oke, ini nilai pakai. Yang kedua adalah nilai tukar. Nah, sama ada nilai objektif dan ada juga nilai subjektif. Nah, objektif tadi diberikan oleh masyarakat. Ya, subjektif tadi diberikan oleh Seseorang. ya, gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Teori kepuasan konsumen ini yang akan kita bahas. Dalam teori kepuasan konsumen ini ada dikenal namanya nilai guna total atau total utility, yaitu nilai kepuasan secara keseluruhan yang dapat
yang didapat konsumen karena mengkonsumsi suatu barang. Total berarti nilai kepuasan secara keseluruhan. Yang kedua ada nilai guna marginal, tambahan nilai kepuasan yang didapat konsumen karena bertambahnya jumlah unit barang atau jasa. Nah, kemudian ada nilai guna yang semakin menurun, diminishing utility, yaitu menurunnya nilai guna barang atau jasa setelah mencapai titik kepuasan tertentu. Jadi yang semakin menurun ini biasanya itu ya, kalau dia konsumsi satu jenis barang gitu ya, jadi lama-lama dia akan bosan kan makan itu terus gitu, ya. Oke. Kita lanjut, ada nilai guna yang sama, yaitu nilai guna barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan intensitas yang sama. Ya, nanti contohnya akan kita bahas. Kita lanjutkan, kita akan lihat video dulu ya. Oke, jangan lupa kameranya tetap dinyalakan. Kita bertemu lagi dengan saya, yaitu kalian. Kita kali ini akan membahas tentang hukum bosan 1 dan hukum bosan 2. Ya. Hukum bosan 1 ini masih pada teori nilai subjektif dan kita bosan dan dimana Kraulinger ini menyampaikan bahwa konsumen akan membagi pendapatannya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai mencapai tiga intensitas yang harmonis. Sementara von Bauer nilai terhadap suatu barang adalah yang dimiliki paling akhir atau nilai kepuasan yang paling akhir. Nah, untuk saat ini kita tidak akan membahas von Bauer dan tetapi kita akan membahas tentang bosan 1 dan 2. Oke. Ya. Siapa sih sebetulnya Goosen ini? Beliau nama lengkapnya adalah Hermann Heinrich Goosen, yaitu seorang ekonom dari Jerman ya. Ini hukum Goosen yang pertama, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan itu semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas titik ya. Jadi perhatikan, mula-mula akan tinggi, namun lama-kelamaan sampai mencapai batas titik ya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Saya contohkan di sini adalah kita mengkonsumsi buah durian. Untuk orang yang suka durian, mengkonsumsi satu buah durian utuh ini nilainya pasti akan tinggi ya. Nah, makan satu buah durian mungkin nilainya akan tinggi. Mungkin kita kasih contoh nilainya 20 ya. Masih merasa kurang, jadi kita tambah lagi dengan durian yang kedua. Nah, yang kedua dia akan merasa sangat puas, kita kasih nilai menjadi 50 ya. Kita tambah lagi merasa masih bisa makan, bisa tambah lagi durian yang ketiga. Bagaimana rasanya? Pasti nikmat, namun masih sebenarnya tidak akan seperti dari yang kedua ya. Jadi kita tambah nilainya sehingga menjadi 60 saja. Jadi 20 naik 50 dan ini puas, tapi nilainya tidak terlalu tinggi sehingga nilainya tambahnya 10 jadi menjadi 60. Masih ada durian sisanya lagi, jadi masih akan melanjutkan makan durian. Bagaimana rasanya? Nah, ya durian yang tambah ini semakin banyak ini rasanya pasti akan berkurang ya. Jadi kenikmatannya akan berkurang, bisa pusing ya. Itulah yang dibilang kenikmatannya semakin menurun ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan hukum Goosen 2? Hukum Goosen 2 menyatakan bahwa manusia akan berusaha memenuhi berbagai macam kebutuhan agar tercapai intensitas yang sama atau nilai guna marginal yang sama dari setiap barang atau jasa yang konsumsi. Jadi di sini bukan oleh satu barang ya, tapi berbagai macam kebutuhan. Ingat, ilustrasinya sebagai berikut. Seseorang yang berpikir kira-kira
Pendapatannya mau dibelanjakan untuk apa? Ya. Oke, jadi yang pertama, seseorang ini pesan bahwa dia akan membelanjakan uangnya untuk konsumsi. Kemudian uang lagi dia akan membelanjakan uangnya untuk dipakai. Misalkan ada sisa lagi, jadi dia akan memberikan misalkan hasilnya atau padamnya mungkin parkir bakso gitu ya. Di antara beberapa kebutuhan ini nilainya adalah kalau dia belajarkan sehari-hari dia puas, ya kan? Tambah lagi belajarkan hasilnya itu juga dia pasang hasilnya nilai ketiga-tiganya ini adalah orang yang baik juga bisa dipahami. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kuesioner 1 dan 2? Di mana perbedaan yang pertama adalah kuesioner 1 menekankan pada tingkat pertama kekuasaan yang sebagai law of using ya, sedangkan hukum kuesioner 2 menekankan pada sebagian yang perbedaan yang kedua yaitu hukum kuesioner 1 menggunakan objek analisis pada satu barang bukti, sedangkan hukum 2 menggunakan objek lebih dari satu barang bukti. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu hukum kuesioner 2 disebut juga hukum soal karena membahas kekuasaan terhadap kewajiban. Sedangkan kuesioner 1 disebut hukum guna vertikal karena hanya membahas kekuasaan pada satu barang saja. Oke. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Oke, itu tadi videonya ya. Ada buah durian ya. Halo. Halo, Mem. Habis Ya, lihat Mem. video. Sudah, Mem. Suka makan durian? Pernah. Tidak. Pernah, Mem. Nah, ini khusus untuk yang suka ya, yang tadi di video itu ya. Ya, Mem. Iya. Iya, Mem. Hukum Goosen 1. Nah ini, Goosen ini nama aslinya adalah Hermann Heinrich Goosen ya, dia ekonom dari Jerman ya. Ini bunyi hukumnya. Jika memenuhi kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan itu semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas ini. Nah, orang kalau kebanyakan makan durian rasanya gimana? Ya, Kalau terlalu Selain bosan ada yang ada yang kepala pusing loh ya ini. Nah, gitu ya. Nah, itu paling gampang. Nah, makanya nanti kalau punya durian dibagi sama Mem ya, dikirim ke sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan ini, yang tadi contohnya durian, kita sekarang contohnya adalah minum es sirup sesudah olahraga. Gimana rasanya? segar, Mem. Biar, Mem. Segar. Kalau minum 1 gelas rasanya gimana? Kurang. Kurang, berarti 4 sekali ya? Iya kan? Berarti nikmat sekali kalau kurang. Iya. Iya. Tambah lagi, jadi 2 gelas. Masih nikmat? Masih. Gelas yang ketiga gimana rasanya? Ya, Anggaplah masih, tapi nikmatnya sudah berkurang ya. Nggak terlalu tinggi ya. Nah, masih harus minum lagi misalkan. Masih ada gelas yang keempat, rasanya gimana? Nggak mampu lagi. Nah, tunggu ini lama-lama nanti pingsan, gitu ya. Nah, itulah hukum Goosen 1. Yang pertama nilainya tinggi, lama-lama sudah tidak bernilai. Nah, yang marginal ini adalah tambahan 1 unit konsumsi. Dari 0 ke 1 tadi nilainya kan 25, berarti di sini masih 0 ke 25 nilainya masih 25. Kalau ditambah lagi 1 gelas, nilainya jadi 45, berarti 25 ke 45 adalah nilainya Ditambah 20.
Ya, 20. Nah, itu tambahan ya. Kemudian dari 12 menjadi 3 kelas. Di sini Mem kasih nilai 60, berarti marginalnya 15. 15. Iya. Kelas keempat semakin menurun nilainya, ya. Cuma 65. Jadi marginalnya hanya di 5. Nah, mulai kembali Mem kasih nilai 60, berarti ini 5. Turun ya. Ya, dan seterusnya. Oke, kita akan gambar di sini yang nilai guna total dulu kurvanya ya. Kelihatan kan? Yang kasih kecil kelihatan ya? Ya. Yang gelas 1 ini perhatikan yang horizontal ini gelas S, kemudian yang naik ini kita nilai guna total ya. Gelas 1 total utility-nya atau nilai totalnya guna total 25. Jadi taruh sini tinggal tarik garis. Ngerti ya ini ya? Nah, gelas 2 45 taruh di sini. Kemudian gelas 3 begitu 60. Kita lanjut di gelas 4. Gelas 4 berapa? 65. Sorry, salah ambil ke sana. Gelas 4 berapa? 60? 65. Di sini ya. Lanjutkan pertengahan ini. Ya, sedikit. Oke, gelas 5. 60. Gelas 5, 60. Berarti di turun ya. Sini. Oke, kita tarik garis dari 60 ke sini. Yang terakhir gelas ke 6. berapa? 50. 50. Oke, kita tarik garis dari angka 50. Ini ya. Perhatikan gambarnya nanti biar tahu ya. Anak-anak sudah pintar. Oke, kita kurvanya tinggal tarik garis. Dari sini kan 0, ya. Aduh, nggak apa ya, nanti perbaiki di sendiri ya. Oke, dari sini dulu. Ya, titik pertemuannya ini yang kita garis. Ini namanya kurva nilai guna total ya. Nilai guna total. Oke, sampai sini ngerti ya gambarnya ya? Ngerti, Mem. Oke, kalau ngerti kita lanjutkan berarti yang marginal. Nah, ini marginal yang sudah gambar, nanti biar waktu nggak terlalu banyak. Efisiensi waktunya ini. Gelas 1 marginalnya 25, ya sama. Gelas 2 20, ya. Ini marginalnya lama-lama kan menurun sesuai dengan di tabel ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang pertama adalah apa? Dalam kurva nilai guna total terlihat bahwa nilai guna total akan naik terus sampai pada titik tertentu kemudian menurun. Nama? Reni. Reni lagi. Nah, itu ya, dalam kurva nilai total, terlihat bahwa nilai guna total pertama akan naik ya. Nah, lama-lama kalau sudah titik tertentu, dia akan menurun. Nah, yang kedua, Konsumen akan Marginal satu-satu nggak jelas. Ayo. akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi Oke, siapa sayang? Anissa Ramadhani. Anissa Ramadhani. Nah, kesimpulan yang ketiga.
Hukum konsentrasi Ya. nilai guna menyebut hukum nilai guna vertikal karena membahas hanya pada satu macam barang pemuas kebutuhan. Oke, whose name? Ihan. Jihan. Nah, itu ya. Yang pertama adalah dalam kurva nilai guna total terlihat bahwa nilai guna total akan naik terus sampai dari titik tertentu nanti akan menurun. Nah, yang kedua, dalam kurva marginal tampak bahwa semakin lama akan semakin menurun sampai titik 0 dan bahkan bisa minus atau di bawah 0 ya. Dan yang ketiga, hukum Gaussian 1 disebut hukum nilai guna vertikal karena membahas hanya pada satu macam barang pemuas kebutuhan ya. Itu. Jadi hanya satu macam barang saja. Kita lanjutkan studi kasus yang sudah kasih dulu ya. Nah, konsumsi barang mewah di Indonesia menurun. Nah, dari artikel di atas, jelaskan secara ringkas hubungan konsumsi barang mewah dengan penurunan pendapatan. Bagaimana hubungannya? Hubungannya kondisi tersebut tercermin dari penurunnya penerimaan pajak penjualan barang mewah, dan itu pun bisa dilihat dengan seiringnya turunnya pertumbuhan ekonomi pada 2013. Mantap, Bu Isni. Maria. Maria, good Maria, iya. Nah, itu ya. Ada jawaban lain? Dari artikel di atas, jadi hubungan konsumsi barang mewah dengan penurunan pendapatan adalah karena penurunan pendapatan, maka konsumsi bawang merah. Barang mewah juga akan turun gitu ya. Oke, nah yang kedua, apakah dapat dikaitkan isi artikel di atas dengan hukum Gaussian 1? Jika tidak, tolong dijelaskan. Ada yang bisa? Bagaimana saya? Silakan. Bisa karena makin lama permintaan tentang barang mewah makin menurun. Isnin? Maria. Maria lagi. Ayo yang lain punya jawaban tidak? Iya, Maria. Kira-kira yang lain punya jawaban? Karena apakah dapat dikaitkan isi artikel di atas dengan silakan. Karena membahas satu barang. Bu Isne? Priscilla. Priscilla? Oke, Priscilla. Mantap. Iya, di sini memang membahas satu barang saja ya. Jadi apa? Barang mewah ya, good ya Priscilla. Nah, kaitannya dengan hukum Gaussian di sini boleh ada kaitan yaitu tentang konsumsi satu barang yaitu barang mewah. Tapi adanya penurunan ini tidak berkaitan dengan hukum Gaussian karena sudah bosan dengan barang mewah ya. Nah, tapi penurunan ini dikarenakan karena apa? Pendapatan. Iya. Pendapatan turun. Ya, whose name? Siapa tadi? Julianti. Iya, Julianti Martin ya. Itu ya? Oke, berarti sudah ngerti ya di sini? Oke. Sudah ngerti? Iya, Mem. Oke, mantap. Kita lanjut. Kita masuk di hukum Gaussian 2. Jadi ya, manusia akan berusaha memenuhi berbagai hidupnya agar tercapai intensitas yang sama atau nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Itu kalau Gaussian 2. Nah, intinya adalah mengkonsumsi beberapa kebutuhan. Nah, kalau habis olahraga, kalau Gaussian 1 tadi kan hanya beli air minum terus ya. Nah, beli es apa tadi? Ya, es sirup ya. Kalau di Gaussian 2 dia dikombinasikan. Jadi dia beli makan dan juga beli kue. Ya, itu hanya satu contoh begini ya. Contoh yang kedua, kalau seseorang gajian, uangnya dibagi-bagi. Yang pertama bisa sewa kos, bisa beli baju, ya, bila konsumsi, transportasi, bayar uang sekolah. Nah, iya. Dan nilainya sama semua, bayar kos juga, ya kan, beli baju seneng, konsumsi juga seneng, ya kan. Transportasi kemana-mana bisa, itu juga senang, puas artinya ya. Jadi nilainya nggak ada yang bikin sampai pusing kan?
Iya, Mem. Nah, gitu ya, itu hukum bosan 2. Oke. Perbedaannya yang akan kita cari. Ada yang tahu satu apa? Perbedaan Hukum bosan 1 dan 2 itu lagi yang tujuan yang kita Jika hukum Silakan. gosen 1 hanya satu barang, hukum gosen 2 dengan barang lainnya. Oke, Wisnu. Maria. Maria. Ada lagi? Silakan yang lain. Hukum gosen Mantap Maria ya. objek analisis pada satu barang ekonomi, sedangkan hukum gosen 2 menggunakan objek analisis pada lebih dari satu atau banyak barang ekonomi. Oke, Wisnu. Anissa Ramadhani. Anissa Ramadhani. Ayo yang lain. Hukum Giesen 2 merupakan Satu hukum orang lagi. ekonomi murni. Hukum Giesen 2 disebut juga hukum guna horizontal karena membahas pemuasan terhadap bermacam-macam barang. Sedangkan hukum Giesen 1 disebut hukum guna vertikal karena hanya membahas pemuasan satu macam barang. Wisnu. Raudatul Munawaroh. Nama? Raudatul Apa Munawaroh. sih? Raudatul Munawaroh. Oke. Rodatul ya, oke, mantap Rodatul. Nah ini dia, ada 3 perbedaannya ya, berarti sudah jelas semua ya. Alhamdulillah. Oke, masih ada pertanyaan kira-kira untuk materi kali ini? Ada? Tidak ada? Oh, tidak. Kalau ada, yuk. Siapa yang bisa kasih kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Saya, Mem. Saya, Mem. Oke, silakan satu-satu ya. Jika Gantian. pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan terus-menerus, rasa nikmatnya mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan itu semakin menurun sampai akhirnya mencapai jenuh. Oke, mantap. Jihan ya. Ayo yang lain, silahkan. Kesimpulan, Silakan Nurdian. kita bisa memahami tentang kepuasan dari seorang manusia. Oke, mantap. Ada yang lain? Ada, Mem. Silakan. Maria Haryono. Iya, silakan. Jika hukum Gosen yang pertama hanya menggunakan satu barang, sedangkan hukum Gosen 2 menggunakan lebih dari satu barang. Dan juga di situ terdapat nilai-nilai guna Oke. yang ada di setiap barang. Mantap. Cukup? Oke, kalau cukup. Ya, refleksi pembelajaran kita kali ini adalah tadi kita mempelajari tentang nilai ya, ada nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai tadi ada nilai subjektif dan ada nilai objektif. Begitu juga dengan nilai tukar. Nah, dalam teori kepuasan kita mengenal ada tadi nilai guna total, kemudian nilai guna marginal, ada juga nilai guna yang semakin menurun dan nilai guna yang sama. Nah, kita juga tadi membahas tentang perbedaan hukum Gosen 1 dan 2. Juga kita sudah menjawab permasalahan ya yang ada di modul ya. Oke, refleksi sudah. Nah, jangan lupa nanti tugas-tugas yang di LKPD dikumpulkan ya, karena hari ini adalah tugas terakhir ya untuk pengambilan nilai ujian semester ya. Nah, pertemuan selanjutnya kalian ada ulangan. Oke, siapa yang bersedia untuk memimpin doa sayang? Ayo. Siapa yang bersedia? Saya, Mem. Ayo, silakan sayang. Iya, silakan Nak. Mari teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan izinkanlah saya berdoa menurut agama saya, yaitu agama Kristen. Berdoa dimulai.
Tuhan Yesus yang baik, makasih untuk hari ini. Pembelajaran hari ini kiranya pembelajaran yang diberitahukan oleh Mem menjadi bekal untuk kami, dan kiranya kami selalu mengingatnya dan kami bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan. Berkati Mem juga dalam kehidupan setiap hari, berkati kami juga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih sayangku. Mem. Iya. Selesai ini kita akan isi post test ya. Ini nanti kodenya akan Mem kirim di WhatsApp lagi. Ayo kita sama-sama dengan slogan kita ya, SMK. Bisa. Bisa. Luar biasa. Hebat. Luar biasa. Luar. Ya. Nanti setelah Mem itu jangan live dulu ya. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat hasil dari post test KD3 dari 6 pagi ini. Ya, alhamdulillah ya sudah banyak yang benar ya. Jadi daripada yang tadi pretest, alhamdulillah.